Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang analisis kinerja pendapatan daerah Badan Keuangan Daerah Kota Depok tahun anggaran 2021-2022 untuk menunjang tugas akhir mata kuliah akuntansi pemerintah. Sebelumnya, perkenalkan, saya Surya Aduribai dengan NIM terakhir 219 dan rekan-rekan saya. Saya Putri Zalianti Ramadhani dengan NIM terakhir 130. Dan saya Mutia Mutiara dengan NIM 007. Baik, terima kasih teman-teman. Selanjutnya masuk dari. Nah, di sini ada latar belakang yang sedikit menjelaskan tentang pendapatan daerah. Pendapatan daerah ini merupakan utama dalam pembiayaan pembangunan daerah dan efektivitas pelaksanaan ekonomi daerah sangat bergantung pada kemampuan menggali sumber-sumber pendapatan. Kota Depok menghadapi tantangan ekonomi selama 2021 sampai 2022 akibat pandemi COVID-19 yang mempengaruhi pendapatan asli daerah atau PAD dan transfer dana. Evaluasi kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Depok menjadi penting untuk melihat kemampuan mempertahankan atau meningkatkan pendapatan melalui kebijakan dan strategi yang diterapkan. Analisis daerah akan mengungkap kekuatan dan kelemahan dalam sumber-sumber pendapatan kontribusi masing-masing sumber, efektivitas pengelolaan, dan dampak dari kebijakan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran jelas tentang kinerja pendapatan Kota Depok, mengidentifikasi potensi yang belum dimaksimalkan, dan memberikan rekomendasi untuk peningkatan kerja masa depan. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar bagi Badan Keuangan Daerah Kota Depok dalam merumuskan strategi pengelolaan pendapatan yang efektif dan berkelanjutan, serta mendukung tujuan pembangunan jangka panjang. Baik, selanjutnya akan masuk ke dalam materi pembahasan. Nah, seperti kita ketahui, gambaran umum tentang Badan Keuangan Daerah Kota Depok resmi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2016 menggantikan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Badan ini memiliki 107 PNS, 69 laki-laki dan 38 perempuan, dan 34 tenaga PNS, serta 27 pejabat dari eselon 2, 3, dan 4, dengan satu jabatan kosong. Kantornya terletak di Balai Kota Depok, yang lebih tepatnya gedung di Balai K1 lantai 2, sementara bidang pajak daerah 2 berada di gedung tersendiri. Badan ini didukung peralatan kerja dan memiliki 10 kendaraan roda 4 serta 40 kendaraan roda 2 sebagai aset operasionalnya. Selanjutnya yaitu ada struktur Badan Keuangan Daerah. Berdasarkan Keputusan Wali Kota Depok Nomor 64 Tahun 2021, Badan Keuangan Daerah memiliki tugas utama membantu Wali Kota dalam urusan pemerintahan di bidang keuangan. Tugas-tugasnya meliputi perumusan kebijakan teknis daerah dan melaksanakan kebijakan teknis keuangan daerah, evaluasi dan pelaporan tugas administrasi badan, serta fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota. Baik, selanjutnya terdapat laporan realisasi anggaran yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Baik, di sini ada laporan realisasi anggaran pada tahun 2021 dengan total pendapatan asli daerah sebesar 1.536.968.635.023
dan realisasinya dan anggarannya sebesar 1.9.629 di anggaran 2021 sebesar 1.716.915.474 dan realis 2021 sebesar 1.712.394.211.949. Kemudian untuk lain-lain pendapatan yang sah sebesar 153.109.971.409 dan untuk realisasinya sebesar 146.660.911.260 dan untuk total jumlah pendapatan sebesar 3.219.626.075.377 dan realisasinya sebesar 3.396.023.758.232. Selanjutnya, belanja daerah. Untuk belanja operasi dianggarkan pada tahun 2021 sebesar 2.738.033.426.635 untuk realisasi di tahun 2021-nya sebesar 2.487.459.718.159. Dan untuk belanja modal sebesar anggarannya pada tahun 2021 sebesar 836.618.473.361. Dan untuk realisasinya pada tahun 2021 sebesar 701.368.258.472. Selanjutnya, untuk jumlah belanja dengan total 3.676.759.990.653 dengan realisasi 3.267.620.863.1110. Selanjutnya, untuk laporan realisasi anggaran pada tahun 2022. Dengan pendapatan asli daerah sebesar pada anggaran 2021 sebesar 1.543.043.585.869 dengan realisasi sebesar 1.642.228.601.282. Dengan jumlah transfer pemerintah pusat dengan jumlah anggarannya 2022 sebesar 1.316.295.834.569. Kemudian realisasinya sebesar 1.280.348.208.127. Kemudian dengan jumlah pendapatan anggaran pada tahun 2022 sebesar 3.594.168.043.335 dengan realisasi 3.664.656.173.029. Kemudian untuk total jumlah belanja pada anggaran 2022 sebesar 4.085.789.603.733 dengan realisasi 3.614.127.822.783. Oke, boleh di next. Kemudian analisis kinerja pendapatan daerah pada jenis varians pendapatan. Di sini, pada tahun 2021, anggaran berjumlah 3.219.626.075.377 dengan realisasi sebesar 3.396.023.758.232 dan menghasilkan selisih 176.397.682.855. Dan untuk tahun 2022 sebesar pada anggaran sebesar 3.59168.043.335 dengan realisasi sebesar 3.646.156.173.029 dengan selisih 70.488.129.694. Analisis pendapat varian selama tahun 2021-2022 menunjukkan selisih positif. Hal ini berarti target pendapatan pemerintah Kota Depok sudah tercapai. Selisih terbesar terjadi pada tahun 2021. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu pertumbuhan pendapatan. Pada tahun 2020, total pendapatannya itu 3.059.775.185.3115
Kemudian 2021-nya itu 3396023758232. Lalu 2022-nya itu 3664661730629 dengan kenaikan atau penurunannya itu pada 2020 itu nggak ada. Pas 2021-nya itu 3362485729117. Lalu 2022-nya itu 2686324147977. Dengan presentasenya di 2021 itu 11%, yang 2022-nya itu 7,9%. Nah, pada tahun 2021-nya dan 2022, Kota Depok mengalami pertumbuhan pendapatan yang positif. Pada tahun 2021, kenaikan pendapatan terlihat signifikan, mencerminkan perkembangan ekonomi yang stabil. Hal ini disebabkan oleh berbagai investasi, infrastruktur, dan kebijakan pemerintah daerah yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, tahun 2022 yang menunjukkan tren positif serupa. Pertumbuhan pendapatan tetap berlanjut dengan baik seiring dengan berjalannya proyek-proyek pembangunan berkelanjutan dan inovasi di sektor industri dan jasa. Kesuksesan ini menunjukkan kemajuan yang berarti bagi Kota Depok, memperlihatkan stabilitas ekonomi serta pertumbuhan yang lebih besar di masa depan nantinya. Next. Kemudian rasio mandirian keuangan daerah. Pada tahun 2021, PAD-nya itu 1536968635023. 2022-nya 1642228601282. Transfer pusatnya pada 2021 itu 1712394211949 dengan persentase 89,76%, sedangkan 2022 1280348208127 dengan persentase 128,27%. Pada tahun 2021 menunjukkan pendapatan asli daerah lebih kecil dibandingkan dengan transfer pemerintah pusat dan persentase dikategorikan tinggi yang berarti di tahun tersebut peran pemerintah pusat masih dominan. Sedangkan pada tahun 2022, transfer pemerintah pusat lebih besar dibandingkan dengan pendapatan asli daerah dan persentase dikategorikan tinggi. Next. Lalu, rasio efektivitas pendapatan asli daerah. Pada tahun 2021, anggaran PAD-nya itu 13496602970. Dengan realisasi PAD-nya itu 1536968635023 dengan persentase 113,88%. Lalu di tahun 2022-nya anggaran PAD-nya itu 1534043585869 dengan realisasi PAD-nya itu 1642228601282 dengan persentase 107,05%. Hasil perhitungan efektivitas pendapatan asli daerah pada tahun 2021 itu dikategorikan sangat efektif, yang mana hasil presentasinya itu lebih dari 100%. Kemudian pada tahun 2022 hasil presentasinya dari 100%, yang berarti masuk ke dalam kategori yang sangat efektif. Hal tersebut berarti pemerintah Kota Depok telah mencapai target yang dianggarkan. Hasil perhitungan efektivitas pendapatan asli daerah menunjukkan pada tahun 2021 dikategorikan sangat efektif, kemudian hasil perhitungan pada tahun 2022 dikategorikan juga sangat efektif. Baik, saya akan kembalikan kepada Ratu. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan atas penjelasannya. Sangat jelas sekali. Dari pembahasan tersebut terwujudlah kesimpulan, yaitu Badan Keuangan Daerah Kota Depok telah mengalami transformasi signifikan sejak pembentukannya
berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2016. Struktur organisasi yang terdiri dari 107 PNS dan 34 tenaga non-PNS ini telah menjalankan tugasnya dengan baik, ditandai dengan pencapaian target pendapatan yang melebihi anggaran dalam 2 tahun terakhir. Pada tahun 2021, realisasi pendapatan mencapai 90 miliar 23.758.232 rupiah, melebihi anggaran sebesar 176 miliar 397.682.855 triliun. Tahun 2022 juga menunjukkan hal positif dengan realisasi pendapatan sebesar 3.664.656.173.029 melebihi anggaran sebesar 70.488.129.694 rupiah. Pertumbuhan pendapatan yang konsisten dan signifikan pada tahun 2021 sebesar 11% dan 2020 7,9%, mencerminkan stabilitas dan perkembangan ekonomi. Nah, cukup sampai sini penjelasan kami dari kelompok 7. Mohon maaf apabila ada kekurangan, salah kata, atau masih kurangnya materi. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.